Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi nih di channel saya. Oh ya, seperti biasa sebelum saya lanjut videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Najib Hidayatullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, jadi pada video kali ini itu saya akan menganalisis sistem transfer pada uang fiat. Jadi pembahasan kita hari ini itu yang pertama ada apa itu uang fiat, lalu yang kedua itu apa itu transfer, yang ketiga itu transfer BIVES, LLG, dan RTGS, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai saja. Dan kalian jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua untuk mengetahui alur dari transfer yang sering kita lakukan untuk transaksi yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu ada apa itu uang fiat. Nah, ini pengertiannya itu uang fiat adalah uang resmi yang nilainya tidak ditopang oleh emas, perak, atau komoditas berharga lain. Nilainya itu ditentukan oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah, pada pemerintah dan bank sentral yang menerbitkannya. Oh iya, yang kedua itu contoh uang fiat itu ada rupiah untuk di Indonesia dan dolar Amerika, USD untuk di Amerika, terus ada euro untuk di yang lainnya, terus ada yen dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada ciri-ciri uang fiat. Pertama itu legal tender itu atau sah digunakan untuk transaksi di negara tersebut. Lalu yang kedua itu mudah dibawa, disimpan dan digunakan untuk berbagai jenis pembayaran. Lalu yang ketiga itu nilainya bisa naik atau turun tergantung kebijakan moneter, misalnya inflasi. Nah, untuk kelebihannya itu fleksibel karena pemerintah bisa mencetak sesuai kebutuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu mudah dipakai untuk transaksi sehari-hari. Nah, yang ketiga itu diterima secara luas di dalam negeri. Nah, untuk kekurangannya itu dia rentan inflasi atau bahkan hiperinflasi jika dicetaknya dalam berlebihan. Lalu yang kedua itu tidak punya cadangan emas atau perak sebagai jaminan fisik. Oh ya, yang terakhir itu bergantung pada stabilitas pemerintah dan ekonomi negara. Nah, itu penjelasan untuk uang fiat. Kenapa saya masukkan penjelasannya? Karena untuk teman-teman lebih paham tentang dari uang fiat ini. Nah, lalu pembahasan yang kedua itu kita tentang transfer nih. Jadi pengertian transfer itu adalah pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain melalui sistem perbankan atau lembaga keuangan. Nah, terus yang kedua itu dia bisa dilakukan dalam negeri maupun antar negara. Lalu yang kedua itu fungsi transfer nih. Itu yang pertama ada memudahkan transaksi antara individu, bisnis maupun antar lembaga. Yang kedua itu menjadi tulang punggung sistem pembayaran modern. Nah, yang ketiga ini meningkatkan efisiensi ekonomi karena dana itu bisa berpindah tanpa harus pakai uang tunai. Jadi transfer ini ibaratnya lebih mudah lah dalam kita bertransaksi, lebih efisien. Nah, terus jenis-jenis transfer itu ada transfer online, BIVES, lalu yang kedua itu LLG, lalu lintas giro atau clearing. Nah, yang ketiga itu ada RTGS, itu real time gross settlement. Nah, untuk ini untuk pembahasan untuk transfer, semoga kalian semua yang menonton bisa paham.
pengertian dari transfernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisis transfernya nih, sistem transfernya. Yang pertama itu ada BIFAS, jadi sistem transfer antar bank yang cepat, real time, dengan biaya murah hanya 2.500 per transaksi. Terus limitnya itu hingga 250 juta. Nah, ini aman karena dikelola Bank Indonesia dan cocok untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis yang membutuhkan dana masuk langsung saat itu juga. Jadi dia transaksinya cepat ya, real time, nggak butuh waktu banyak, bisa langsung kekirim gitu. Nah, ini ada alur transaksi BIFAS-nya. Pertama itu pengirim, dia melakukan ke bank pengirimnya, dia melakukan di pengiriman melalui bank apa, nanti bank yang dia pakai itu akan menuju ke BIFAS. Nah, BIFAS ini akan melanjutkannya ke bank penerima nih. Nah, ini cuma butuh waktu 3 detik. Yang BIFAS ini fitur utamanya itu real time 24/7, lalu untuk transaksinya itu 2.500 per transaksi. Nah, untuk limit transaksinya itu 250 juta maksudnya. Kalau jangkauannya itu 100 lebih bank, lalu 87% market store. Nah, itu tadi yang penjelasan dari BIFAS. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan dari sistem transfer LLG dan TGS. Pertama itu ada LLG atau lalu lintas giro atau clearing. Nah, ini itu digunakan untuk transfer antar bank. Terus biasanya itu untuk jumlah kecil sampai menengah. Lalu prosesnya itu tidak instan, butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam atau bahkan sampai 1 hari kerja. Lalu yang keempat tuh biayanya lebih murah dibanding RTGS nih. Nah, yang terakhir tuh dia LLG ini tuh cocok untuk kebutuhan pribadi atau bisnis kecil yang tidak butuh dana langsung masuk saat itu juga. Jadi LG ini ya untuk jumlah kecil dia bagus, cuma prosesnya itu butuh waktu lah, nggak secepat BIFAS tadi. Nah, yang kedua itu RTGS, Real Time Gross Settlement. Dia ini transfer dilakukan secara real time dan per transaksi langsung diproses penuh. Nah, yang kedua itu biasanya untuk jumlah besar di atas 100 juta nih. Keunggulannya dia cepat, aman, langsung settle di Bank Indonesia. Ya, kekurangannya biaya lebih mahal lah dibanding LLG. Nah, dia RTGS ini tuh cocok nih untuk perusahaan besar, terus transaksi antar institusi atau kebutuhan mendesak. Karena dia kan cepat, terus bisa jumlahnya besar gitu. Nah, sekarang kita tadi udah penjelasan tentang LRG dan RSTG-nya. Eh, Maaf ini PPT kebalik, maksudnya RTSG ya. Pertama itu ada transfer LRG nih, alur transfer LRG, lalu lintas giro. Nah, itu pertama itu proses dimulai dari nasabah pengirim nih, Tuan Dermawan. Jadi nasabah itu memberikan instruksi transfer melalui bank asal, kita Tuan Mahendra ya, baik lewat teller, ATM atau mobil banking, jadi bisa dari mana aja. Nah, terus kemudian itu bank itu akan bank pengirimnya itu akan memproses transaksi tersebut. Nah, untuk transaksi menggunakan LLG itu, data transfer akan dikumpulkan terlebih dahulu bersama transaksi lainnya, lalu dikirimkan secara batch melalui sistem clearing yang dikelola Bank Indonesia. Nah, karena sifatnya itu kolektif, ya maka dana baru akan masuk ke rekening penerima dalam beberapa jam. Nah, jadi itu alasan kenapa LLG ini bisa sampai 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 1 hari kerja.
Nah, itu karena dia dikumpulkan dulu, baru dia dikirimkan. Kirimkan ke rekening penerimanya masing-masing. Nah, itu untuk alur transfer LLG atau lalu lintas giro. Nah, untuk selanjutnya itu ada alur transfer untuk RTGS. Ini RTGS Bank Indonesia ya. Jadi nasabah itu datang ke bank untuk transfer di manapun ya. Nah, terus petugasnya itu dia melakukan input transaksi langsung nih, secara real time. Nah, setelah input transaksi, inputnya itu terkirim ke Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia ini melakukan settlement ke bank penerima, bank yang dituju oleh nasabah. Nah, lalu bank penerima ini memindahkan dana ke rekening tujuannya, ke rekening tujuan yang dimasukkan oleh nasabah. Nah, lalu setelah itu barulah dana diterima oleh nasabah. Sebenarnya singkat, alur transaksi dari RTGS ini, makanya dia hanya membutuhkan waktu. Dia tuh nggak dikolektif seperti LLG, dia langsung secara real time saat itu juga langsung dilakukan transaksinya, tidak dikolektif dulu. Makanya itu dia lebih cepat. Nah, itu tadi saya udah menjelaskan alur dari transfer yang ada di transaksi transfer yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini kita udah masuki di penghujung video itu yaitu kesimpulan. Jadi yang pertama yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya itu ada uang fiat itu adalah uang resmi yang nilainya tidak lagi dipotong oleh emas atau perak, melainkan ditentukan oleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan bank sentral. Lalu yang kedua itu transfer merupakan proses pemindahan dana melalui sistem perbankan atau lembaga keuangan yang berfungsi memudahkan transaksi, memperlancar kegiatan ekonomi, dan mendukung sistem pembayaran modern. Yang ketiga itu di Indonesia itu terdapat beberapa mekanisme transfer yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada BIFES, dia cepat, real time, terus biayanya murah 2.500 sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Terus limited itu hingga 250 juta nih. Nah, itu cocok untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Yang kedua tadi itu ada LLG atau clearing. Ini biayanya lebih murah dibanding RTGS, cocok untuk nominal kecil sampai menengah. Namun prosesnya tidak instan, dia butuh waktu untuk sampai ke penerimanya. Lalu yang ketiga itu RTGS, dia itu real time, aman, terus digunakan untuk nominal besar nih di atas 100 juta. Terus cocok nih untuk perusahaan atau transaksi mendesak meski biayanya lebih tinggi. Biaya transaksinya dia lebih tinggi daripada LLG tadi. Dan terakhir ini setiap sistem itu memiliki kegunaan dan keunggulan masing-masing sehingga kita pengguna ini perlu memilih metode yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Apakah kita butuh yang cepat atau murah atau untuk transaksi besar. Kita harus bijak dalam memilih me- mekanisme transfer ini yang sesuai dengan kebutuhan yang sedang ingin kita lakukan gitu. Nah, sekian analisis sistem transfer dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau kesalahan pada penulisan di PPT tadi, karena saya juga manusia, tempatnya salah. Oh ya, jangan jangan bosan untuk nonton video saya, walaupun mungkin video saya ada banyak kekurangannya, tapi saya akan berusaha untuk meningkatkan kualitas video saya dari setiap video yang sudah saya upload. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di video saya, dan berikan komentar untuk materi yang saya bawakan. Bila Anda lebih tahu atau ada yang salah dari yang saya jelaskan, boleh di kolom komentar. Atau bisa juga untuk perbaikan video saya selanjutnya diberi masukan atau
saran, saya akan terima dan saya akan melakukan pembenahan pada video saya selanjutnya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.